introduce myself. My name is Vina Mukhtar with NPM 22411086. 22 DX Management Study Program. Secara umum, ekonomi ini memiliki pengertian sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang telah tersedia. Segala bentuk usaha dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan hidup walaupun tidak mutlak berpengaruh pada kebahagiaan hidup. Kehidupan ekonomi yang baik akan menjadi bagian dari sumber kebahagiaan manusia. Prinsip ekonomi secara umum, yakni kegiatan ekonomi secara umum mengacu pada beberapa prinsip secara umum, yakni prinsip produksi, yakni kegiatan produksi akan menghasilkan sebuah produk dan selanjutnya produk tersebut menjadi objek pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia. Melakukan produksi adalah bagian dari prinsip ekonomi secara umum. Adanya produksi yakni selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi juga untuk mendapatkan keuntungan yang besar, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi pengangguran dan lainnya. Lalu juga ada prinsip distribusi, yakni proses untuk menyalurkan produk kepada pasar agar bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ini adalah maksud dari distribusi. Adanya distribusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil dari produksi bisa sampai ke konsumen dengan baik. Lalu juga ada prinsip konsumsi, yakni prinsip ekonomi lainnya adalah konsumsi. Konsumsi adalah upaya untuk menggunakan produk berupa barang atau jasa. Inilah tujuan akhir dari ekonomi tersebut. Lalu juga ada ruang lingkup bidang ekonomi. Bidang ekonomi memiliki beberapa ruang lingkup, yakni yang pertama ada ekonomi deskriptif. Kita pasti ingat bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di tahun 1998 yang sempat jatuh karena kondisi krisis yang parah. Ini adalah salah satu contoh ruang lingkup ekonomi deskriptif, di mana ilmu ekonomi mencangkup menggunakan angka, kurva, grafik untuk melakukan analisis terhadap kondisi ekonomi di wilayah yang tertentu. Data yang ada menjadi cara untuk memahami kondisi dan situasi ekonomi yang sedang terjadi. Lalu juga ada teori ekonomi, yakni teori ekonomi merupakan ilmu ekonomi yang menjelaskan hubungan sebab akibat, pengertian dan cara kerja dari sistem ekonomi, yakni mencakup ekonomi makro dan juga mikro. Lalu ekonomi terapan, teori yang menjawab adanya sebab akibat plus solusi dari suatu masalah ekonomi merupakan bagian dari ekonomi terapan. Sebagai contoh ekonomi syariah, ekonomi politik, ekonomi pembangunan dan yang lainnya. Perkembangan ilmu ekonomi semakin dinamis dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Aktivitas ekonomi membutuhkan inovasi pengembangan teknologi digital dalam rangka semakin memudahkan berbagai kegiatan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pengertian sosial menurut KBBI adalah segala sesuatu yang berkenan dengan masyarakat. Definisi sosial memang bisa diartikan secara luas. Secara umum, definisi sosial bisa diartikan sebagai sesuatu yang ada pada masyarakat untuk sikap kemasyarakatan secara umum. Dalam ilmu sosial, interaksi sosial merupakan urutan dinamis tindakan sosial yang terjadi antara individu maupun kelompoknya, yang dapat mengubah tindakan serta reaksi individu tersebut karena tindakan yang terjadi oleh mitra interaksinya. Lalu juga ada interaksi sosial, juga dapat diartikan sebagai pembentuk dasar untuk struktur sosial secara umum. Interaksi sosial merupakan setiap hubungan yang terjadi antara dua individu atau lebih. Interaksi sosial terdiri dari sejumlah besar interaksi sosial, verbal maupun fisik hingga perasaan maupun
unsur-unsur sosial, yakni kelompok sosial. Unsur pertama adalah kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi secara serta menyadari keanggotaannya di dalam suatu kelompok. Kelompok sosial diciptakan oleh anggota masyarakat dan anggota masyarakat tersebut dapat saling mempengaruhi perilaku dari setiap anggotanya. Lalu juga ada kebudayaan. Unsur kedua dari sosial adalah kebudayaan. Kebudayaan merupakan semua hal yang memiliki hubungan dengan akal dan budi manusia, termasuk sistem ide maupun gagasan yang ada di dalam pikiran manusia. Budaya ataupun kebudayaan adalah suatu hal yang abstrak serta sangat berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Lalu juga ada lembaga sosial, yakni lembaga sosial merupakan lembaga yang bertugas untuk mengatur suatu prosedur dan tata cara dalam melakukan suatu hubungan antar individu di dalam masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih teratur. Suatu lembaga sosial memiliki ideologi yang dilengkapi oleh simbol serta logo-logo tertentu. Pada umumnya, sebuah lembaga sosial ada untuk mencapai tujuan tertentu dan tujuan tersebut dilakukan dengan cara membuat tata tertib di lingkungan masyarakat. Lalu juga ada stratifikasi sosial. Unsur sosial yang berikutnya adalah stratifikasi sosial, yakni mengelompokkan setiap anggota masyarakat dengan bertingkat. Masyarakat yang hidup dengan teratur pada umumnya memiliki suatu sistem lapisan di dalam masyarakat. Kekuasaan dan kewenangan merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu guna mengendalikan perilaku individu yang lainnya, secara langsung ataupun tak langsung. Sementara itu, kewenangan yakni adalah seseorang yang dapat melakukan suatu hal agar tujuan tertentu dapat terwujud dan tercapai. Sekian yang saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.